Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah lah yang telah memberikan udara kepada kita untuk bernafas. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan udara yang segar yang kita nikmati secara gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baru-baru saja ada saudara kita yang tinggal di Petung yang telah mendahului kita, di mana saudara kita itu sudah duduk di SMK 2 dan mendahului kita, artinya sudah meninggal dunia di air terjun Sepaku. Maka nikmat hidup ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena kalau sudah kita tinggalkan dunia ini, kesempatan kita untuk beramal sudah habis. Tinggal kita mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita selama di dunia. Maka semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis bahwa siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kita bersalawat itu bukan untuk kita, tapi bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Maka sering-sering kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita ke materi yang telah lalu. Kita dahulu sudah belajar tentang bersuci, atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan taharah. Bersuci dari hadas kecil dengan wudu atau tayamum. Bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib atau tayamum. Tayamum itu dilakukan apabila tidak ada air. Tapi kalau di Penajam ini insya Allah kita air berlimpah. Air yang suci tentunya, bukan air sembarangan. Air yang bernajis tidak boleh. Misalkan air kencing dipakai untuk membersihkan tai ayam, nah ini tidak salah. Air itu harus suci juga. Ini pentingnya ilmu. Jadi kemudian bersuci dari najis. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassitah, ada najis mughalladah. Kalian harus tahu itu bagaimana cara mensucikannya, supaya apa yang kita gunakan, apa yang ada di sekeliling kita itu semuanya suci, bersih. Islam itu sangat memandang tentang kebersihan. Maka kalau ada anak-anak yang jorok, maka Islamnya belum betul itu. Oke, untuk hari ini kita masuk ke pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang sholat berjamaah. Yang pertama, keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Kemudian pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa sih sholat berjamaah itu, kemudian apa keutamaannya,
Kemudian apa hukumnya? Maksudnya hukum di sini wajibkah atau sunnah? Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa kita nanti akan belajar pengertian sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, dan hukum sholat berjamaah. Nah, ini ada ketentuan sholat berjamaah, ada syarat sahnya, syarat menjadi imamnya, syarat menjadi makmumnya, jenis-jenis makmum, saf sholat berjamaah, halangan sholat berjamaah. Jadi perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah balik hukumnya wajib. Sekali lagi Bapak tekankan bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah balik adalah wajib. Sholat berjamaah itu apa sih? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama di masjid di awal waktu. Jadi bukan di rumah. Bagi laki-laki yang sudah balik, jadi sholatnya di masjid, sholat secara berjamaah mengikuti imam. Jangan kita mendahului imam. Nah, untuk masa sekarang ini, masa virus, masa pandemi, maka kita dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Tapi kalau ada yang berani sholat di masjid, tidak masalah. Tapi sebaiknya sholat di rumah untuk masa sekarang ini, karena kita tidak tahu di luar itu siapa-siapa yang ada virusnya, kita tidak tahu. Atau bisa jadi kita yang sendiri yang punya virus, kemudian kita menularkan ke orang lain di masjid, atau orang lain di masjid yang bawa virus, kita yang kena, kan kita tidak tahu. Tapi untuk kondisi normal, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah balik adalah wajib. Dalilnya mana? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat di rumah untuk melaksanakan sholat wajib. Jadi sholat yang dimaksud di sini bukan sholat sunnah, sholat wajib. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dilakukan secara berjamaah di masjid untuk dalam kondisi yang normal. Kalau sholat di rumah bagaimana Pak? Kalau wajib itu artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Maka kalau kita sholat di rumah dalam kondisi normal, maka ya berdosa, karena hukumnya wajib. Karena contohnya itu contoh kita dalam kehidupan sehari-hari adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau semasa hidupnya selalu sholat secara berjamaah, kecuali di akhir ayat beliau ketika beliau sedang sakit keras tidak mampu lagi berdiri ke masjid, baru dia sholat di rumah, itu saja. Sedangkan yang lain-lain selalu sholat berjamaah di masjid. Dan ini berkaitan erat dengan pelajaran kita yang telah lalu tentang toharo, bersuci, berwudu. Nah, berwudunya harus betul dulu. Kalau berwudunya sudah sah, maka insya Allah sholatnya kalau dilakukan secara betul sah. Tapi kalau sudah wudunya tidak sah, sholatnya pasti sudah tidak sah. Jadi wudu dulu dengan sempurna, dimulai dengan
membaca bismillah, kemudian membasuh telapak tangan, kemudian kumur-kumur dan istinsyak 3 kali, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan wajah ini jangan cuma harus tahu batas-batasnya mana yang dimaksud dengan wajah. Karena kalau sembarangan ada yang tidak terkena air di bagian wajah, tidak sah juga, harus ditahu mana bagian wajah. Kemudian tangan sampai siku, dari kanan dulu, baru ke yang kiri. Kemudian mengusap. Nah, kalau usus kepala ini bukan membasuh tapi mengusap. Kalau membasuh basah kayak orang mandi. Tapi tidak, setelah air kita ini ambil dari keran, kemudian kita buang. Karena mengusap saja kepala ya, bukan rambut. Mengusap kepala. Kalau rambutnya panjang bagaimana, kan repot ngusapnya. Sampai misalnya rambutnya, ada orang yang rambutnya itu sampai kaki, macam mana mengusap rambut sampai kaki, kan repot. Yang diusap itu kepala. Kemudian telinga, membasuh telinga 3 kali. Kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, nanti ini akan kita pelajari semua ini, syarat sah salat berjamaah, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, jenis makmum, salat berjamaah, halangan salat berjamaah. Nanti kita akan bahas semua ini semua, tapi akan Bapak berikan pengantar saja dulu. Termasuk ini syarat menjadi imam. Untuk menjadi imam, maka banyak syarat yang harus dipenuhi, termasuk bacaan Al-Fatihahnya harus benar. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah yang kita baca dalam Al-Quran, yang mana sih surat Al-Fatihah itu, Pak? Surat Al-Fatihah itu yang sering kita ucapkan pada saat memulai pelajaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu Al-Fatihah namanya. Sampai amin. Itu rukun sholat. Rukun sholat. Di mana yang disebut rukun? Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah dalam rakaat sholat, maka sholat kita tidak sah. Atau bacaan Al-Fatihah kita tidak betul, maka sholat itu tidak sah. Nah, ini pentingnya juga kita belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jangan sudah tua nanti tidak tahu baca Al-Quran. Kamu apakan umurmu itu? Sampai 50 tahun, 60 tahun tidak bisa baca Al-Quran. Malu kita sama anak-anak yang hafal Al-Quran. 5 tahun sudah hafal Al-Quran, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita main game. Nanti di kuburan ditanya, apa kamu habiskan umurmu? Habiskan main game saja, masuk kamu neraka. Jadi jangan main-main. Jadi ini saja pengantar dari Bapak. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.